Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Lynch pernah berkata bahwasanya di dalam dunia investasi, di balik setiap saham terdapat sebuah perusahaan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Seringkali, kesalahan yang dilakukan oleh para investor muda adalah tidak jelinya dalam melihat dan menganalisis bagaimana kondisi dari perusahaan. Oleh karena itu, kami dari tim 2GB UPY PT Padang akan menganalisis investasi dalam bentuk bedah emiten, yaitu PT Indika Energi Tbk. Topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama deskripsi bisnis, ringkasan investasi, analisis keuangan, penilaian prospek bisnis dan risiko investasi, kemudian terakhir yaitu tata kelola perusahaan. Kita masuk ke bagian deskripsi bisnis Indi, di mana Indi ini merupakan perusahaan siklikal, yaitu sebuah perusahaan energi terdiversifikasi yang terkemuka di Indonesia yang mensinergikan kegiatan usahanya seperti energi, logistik, infrastruktur, mineral, green business, dan usaha digital yang dilakukan perusahaan untuk mendorong memenuhi permintaan dan kebutuhan atas pelanggan dalam meningkatkan pertumbuhan dan juga perkembangan serta turut memajukan kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Ini didirikan pada tanggal 19 Oktober tahun 2000. Nah, sebelumnya bernama Jaya Diwangkara. Nah, pada tahun 2009, Indi mengakuisisi saham perusahaan PT Kriko Jaya Agung. Pada tanggal 11 Juni tahun 2008, PT Indika Energi Tbk ini resmi melandai di Bursa Efek Indonesia atau sekarang disebut dengan BI. Nah, PT Indi ini juga memperoleh dana segar dari IPO sebesar 2,76 triliun rupiah. Setelah itu di bagian jajaran Dewan Komisaris ini, kita dapat melihat beberapa figur di balik perusahaan ini sehingga perusahaan bisa berkembang dan juga tumbuh seperti saat sekarang ini. Yang pertama yaitu komisaris utamanya, yaitu Bapak Agung Agus Laksono, dan juga wakil komisaris utama, Bapak Richard Business, dan juga beberapa Dewan Komisaris. Kemudian ada direktur utama, dan juga direktur dari anak-anak perusahaan dari PT Indika Energi. Itu di bagian persentase kepemilikan saham PT Indika Energi Tbk. Ada beberapa poin-poin dan juga pemegang saham di PT Indika Energi. Ada 5 per tanggal 21 Agustus 2023. Yang pertama yaitu PT Indika Teladan Invertindo sebesar 37,79%. Kemudian kedua PT Teladan Research sebesar 28,08%. Ketiga, para jajaran komisaris dan direksi dari Indi itu sendiri, yaitu sebesar 0,27%. Kemudian yang keempat ada masyarakat yang memegang saham sebesar 33,72%. Dan juga yang terakhir yaitu saham Kristri sebesar 0,14%. Dan kita juga dapat melihat dari shareholder composition per tanggal 31 Maret 2023 ada beberapa pemegang saham di sana. Lalu kita masuk pada bagian kedua yaitu ringkasan investasi INDE sendiri. Sejak berdiri pada tahun 2000, INDE berfokus pada 3 segmen, yaitu yang pertama ada segmen sumber daya energi yaitu penambangan batubara, lalu ada segmen jasa energi, lalu ada segmen infrastruktur energi. Pada tahun 2019, INDE telah melakukan diversifikasi usaha lewat investasi di berbagai segmen non batubara. Seperti kita tahu ada segmen logistik dan infrastruktur, yang kedua ada segmen mineral yaitu penambangan emas, lalu ada segmen bisnis hijau yaitu pengembangan motor listrik Alpha One, lalu ada segmen Ventura Digital, dan juga segmen lain-lainnya. Kita masuk pada bagian ketiga yaitu analisis keuangan dari INDE. Dilihat pada gambar dari aset, INDE mengalami penurunan sebesar 14,74% akibat dari penurunan aset lancang perusahaan khususnya pada bagian kas. Dari segi liabilitas, dapat penurunan liabilitas sebesar 23,85%, ini akibat dari penurunnya utang pajak perusahaan. Lalu dari segi pendapatan sendiri mengalami penurunan sebesar 13,71%, ini akibat dari penurunan dari segmen sumber daya energi khususnya dari penurunan harga batubara dunia. Dari segi laba bersih, INDE mengalami penurunan sebesar 55,24%, ini akibat dari penurunan pendapatan perusahaan INDE itu sendiri. Lalu ada kontribusi segmen usaha terhadap pendapatan INDE. Seperti yang kita tahu, pendapatan INDE berasal dari segmen sumber daya energi yang menyumbang sebesar 50,4%, jasa energi menyumbang sebesar 7,4%, dan lain-lain sebesar 2,2%. Yang ada pembagian dari lain-lainnya kita bisa tengok di sebelah kiri, yaitu yang pertama ada logistik dan infrastruktur menyumbang sebesar 1,3%. Bagi perusahaan, bisnis hijau menyumbang sebesar 0,5%, Ventura Digital menyumbang sebesar 0,2%, dan mineral sebesar 0,2% menyumbang bagi pendapatan perusahaan. Lalu kita masuk kepada valuasi dari INDE. Secara valuasi, PBV INDE berada di nilai 0,55 kali dan PER dengan nilai 1,91 kali. Yang secara historikal dari kuartal 2022 hingga 2023, bahwa valuasi perusahaan ini masih dibilang under value dengan harga wajar sebesar Rp3.900 per lembar saham dengan rekomendasi buy. Ingat bahwa kami melakukan kegiatan rekomendasi bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham, dan ingat ini adalah keputusan kalian untuk melakukan riset terhadap perusahaan ini terlebih dahulu. Nah,
penilaian untuk PT Indika Energi sendiri yaitu yang pertama, pendapatan atas kontrak dan jasa pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,72% menjadi 156 juta US dollar dibanding dengan pada tahun 2022 hanya sebesar 154 juta US dollar. Nah, untuk pendapatan atas penjualan batu bara oleh pelanggan dalam negeri dan luar negeri pada tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 21,57%. Untuk pendapatan atas segmen logistik dan infrastruktur pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 31,47%. Untuk pendapatan segmen bisnis hijau pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5.012,17% dan untuk pendapatan atas segmen mineral pada tahun 2023 tercatat sebesar 2.614.326 US dollar. Kita masuk pada bagian kelima yaitu prospek bisnis dari INDE. Saya dapat merangkum menjadi 4 bagian yaitu yang pertama perusahaan energi yang terdiversifikasi yang terbuka di Indonesia seperti segmen logistik dan infrastruktur, segmen mineral, segmen bisnis hijau dan segmen Ventura Digital. Yang kedua ada terjun ke bisnis kendaraan motor listrik roda 2 yang bermerek Alpha One. Lalu yang ketiga adalah batu bara masih menjadi bahan bakar andalan dalam beberapa tahun ke depan karena di balik harga minyak dunia dan harga gas bumi yang sedang meningkat saat ini. Dan yang keempat ada itu hampir lunasnya biaya amortisasi yang harus dibayar oleh INDE pada saat mengakuisisi tambang Kideko Jaya Agung. Lalu kita masuk pada bagian ke-6 yaitu risiko investasi dari INDE sendiri. Seperti yang kita tahu, kita dapat merangkum ada 4 macam yaitu yang pertama utang perusahaan yang besar. Kita tahu ada debt equity ratio pada INDE sini 1,98 kali, ini di luar ambang batas yang ditetapkan di sini 1 kali. Lalu ada juga diversifikasi usaha yang membutuhkan modal besar. Seperti yang kita tahu, INDE berfokus pada kegiatan diversifikasi usaha atau berinvestasi di segmen batubara. Yang ketiga ada persaingan kendaraan bermotor listrik roda 2 yang kita tahu ada saingan segi Yamaha, ada VR, ada Polytron, ada juga Volta lewat perusahaan MHC Indonesia atau MSCX, ada juga Gesit yang kita tahu produksi dari Wika. Lalu yang keempat ada fokus menjadi perusahaan investasi yang berorientasi terhadap kemajuan teknologi Indonesia. Seperti kita tahu perusahaan INDE sendiri merupakan perusahaan penambangan batubara yang sudah lama, jadi kontribusinya saja sebesar 90,4% dari sumber daya energi. Sedangkan dari bisnis digital sendiri masih menyumbang di bawah 5% dari perusahaan. Jadi kemungkinan untuk perkembangan masih membutuhkan waktu yang lama dan juga masih berisiko untuk dapat menggantikan pendapatan perusahaan yang lebih besar. Untuk tata kelola perusahaan PT Indika Energi sendiri, Indika Energy Group berupaya menjadi energi untuk Indonesia, serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan peningkatan kualitas masyarakat. Misi ini akan bermakna jika PT Indika Energi menerapkan praktek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG yang bertanggung jawab. Hal ini akan menjadi dasar akan integrasi komitmen ESG terhadap cara PT Indika Energi beroperasi dan sebuah panduan menuju masa depan yang berkelanjutan. Untuk praktek lingkungan, PT Indika Energi sendiri telah meluncurkan armada bus listrik untuk kegiatan operasional perusahaan agar dapat mengurangi emisi sebesar 160 ton CO2 per tahun. Dan PT Indika Energi sendiri yaitu sudah memproduksi kendaraan listrik roda 2 dengan merek Alpha One. Untuk praktek sosial sendiri, PT Indika Energi sudah berkontribusi dalam beberapa hal, diantaranya yaitu PT Indika Energi membantu mengatasi kekurangan air bersih di Nusa Tenggara Timur dengan mengembangkan infrastruktur pendukung akses air bersih. Untuk praktek tata kelola sendiri, PT Indika Energi sudah mulai Dewan Dekomisaris, Dewan Direksi, beserta para pemangku kepentingan berupaya mengambil peran utama dalam fungsi manajemen risiko sistematik, pelaporan risiko sistematik, dan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk kita ketahui, PT Indika Energi sendiri sudah memperoleh award atau penghargaan yang sangat banyak. Di antaranya yaitu Proper Emas Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 dan tahun 2022. Yang kedua yaitu pemenang kedua Strategi Pemberdayaan Wanita pada HR Excellent Award pada tahun 2019. Dan yang lebih menariknya yaitu PT Indika Energi juga memperoleh penghargaan yaitu Best Overall Yield in Basic Material dalam survei tahun 2022 Global Fights Income Investasi Relation oleh Institutional Investor. Berdasarkan penjabaran yang telah saya dan teman-teman saya berikan, kami dapat memberikan kesimpulan yaitu bahwa PT Indika Energi adalah sebuah perusahaan energi terdiversifikasi yang terbuka di Indonesia yang mensinergikan kegiatan usahanya seperti energi, logistik, infrastruktur, mineral, green business, usaha digital untuk mendorong memenuhi permintaan atas pelanggan dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan serta turut memajukan kegiatan perekonomian Indonesia. Nah, untuk mewujudkannya, PT Indika Energi telah melakukan diversifikasi bisnisnya sebesar 50% di segmen batubara dan 50% di segmen non-batubara pada tahun 2025. Secara valuasi, Indika Energi disebut sebagai perusahaan yang under value. Ini didorong dengan prospek segmen non-batubara yang memiliki peluang yang begitu menjanjikan, seperti motor listrik, mineral, logistik, infrastruktur, bisnis hijau, dan ventura digital.